Tapi kalian dapat poinnya, bahwa wujud zat itu bergantung pada suhunya. Pertanyaannya, apa itu suhu? Kalau kalian mengikuti episode sebelumnya di channel ini tentang atom, harusnya kalian sadar bahwa suhu itu pada dasarnya adalah energi kinetik dari atom, atau singkatnya, seberapa kencang atom-atomnya bergerak dalam sebuah zat. Dan itulah yang sebenarnya membuat wujud zat berubah-ubah. Pada wujud padat seperti es, atom-atomnya tidak banyak bergerak alias kaku. Tapi ketika kalian keluarkan es dari kulkas, atom-atomnya menyerap energi dari sekitarnya sehingga mereka bergerak lebih kencang dan melepaskan ikatan-ikatannya yang kaku. Disitulah es mencair. Ketika air dipanaskan lagi, atom-atomnya menyerap energi lebih besar lagi sehingga mereka bergerak lebih kencang lagi dari sebelumnya sampai akhirnya lepas dari ikatan air dan terbang ke udara sebagai gas. Dan ini pun sebenarnya tidak berhenti sampai di situ, guys. Kalau kalian panaskan lagi gas, gas akan berubah wujud jadi plasma. Plasma adalah gas bermuatan listrik. Mengapa bermuatan listrik? Karena begitu atom-atom ini mendapatkan energi yang lebih besar lagi, mereka akan melepaskan elektron-elektronnya, sehingga ion positif dan ion negatifnya terpisah, menciptakan tegangan listrik. Itulah yang terjadi pada bola plasma dan petir. Nah, sampai sini harusnya kalian paham bahwa semakin tinggi suhunya, atom-atom bergerak semakin kencang dan materi cenderung tercerai-berai. Tapi semakin rendah suhunya, atom-atom bergerak semakin lambat dan materi cenderung memadat. Tapi harus kalian catat, walaupun es bentuknya padat, bukan berarti atom-atomnya tidak bergerak sama sekali. Mereka masih bisa bergerak walaupun minim, yaitu dengan cara vibrasi. Maka pertanyaannya, bagaimana kalau atom-atomnya tidak bergerak sama sekali? Apa yang terjadi? Hal pertama yang harus kalian tahu, kalau atom betul-betul diam, maka itulah suhu paling dingin. Karena sudah kita bahas tadi, bahwa suhu itu pada dasarnya adalah gerakan atom. Semakin lambat atomnya, semakin dingin suhunya. Maka ketika atom-atom tidak bergerak sama sekali, maka itulah dingin yang paling dingin. Disebutnya titik nol mutlak atau absolute zero. Dan titik nol mutlak ini bukan 0 derajat Celcius, tapi 0 derajat Kelvin, atau setara dengan minus 273,15 derajat Celcius. Itulah batas terendah suhu. Tidak ada yang lebih dingin dari itu. Yang menarik guys, seberapa keras pun kita mendinginkan sesuatu, tidak akan pernah mencapai titik 0 derajat Kelvin. Has anyone ever got to zero? No, you can't do it. Why not? You can never get there. Why is that? Because every time you try... Ya kalau dibahas cukup panjang, ini ada hubungannya dengan hukum termodinamika dan teori kuantum. Tapi intinya, hukum alam melarang